Hai teman-teman, selamat datang di channel Regarmong. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film horor yang benar-benar menakutkan sekali nih teman-teman. Bercerita tentang vlogger yang tersesat di alam yang terkutuk. Kira-kira bagaimana sih keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Dan sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini terlebih dahulu. Belum juga kita tahu permasalahannya apa, namun di adegan pertama kita langsung diperlihatkan kepada seseorang yang dibawa secara paksa. Dialah Eric, anak remaja yang hilang itu. Orang-orang itu mengganti pakaian Eric lalu mengikat Eric ke sebuah altar, semacam ritual sesembahan. Mereka memasangkan topeng besi di wajah Eric lalu memukul topeng itu dengan palu besi. Dia adalah Carmen, seorang wartawan senior yang menginginkan naik jabatan untuk jenjang karirnya. Carmen butuh gebrakan besar untuk terus eksis dalam karirnya sebagai wartawan. Dia mengajukan kepada atasannya soal kasus orang hilang. Orang itu tak lain adalah Eric Taylor. Eric Taylor yang kita tahu adalah konten vlogger dari Amerika yang datang ke negara Polandia untuk mengeksplor tempat-tempat terpencil di Polandia. Dan di sanalah Eric menghilang. Hingga sampai saat ini Eric masih belum bisa ditemukan. Di sini Carmen meminta persetujuan atasannya untuk mengungkap kasus hilangnya Eric Taylor. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Carmen, ternyata bukan hanya Eric saja, ada beberapa kasus turis juga yang dinyatakan hilang di Polandia. Mereka hilang di area yang sama, tepatnya di daerah Kotski. Dan anehnya, tak lama setelah mereka hilang tanpa kabar, barang bawaan mereka tiba-tiba ditemukan di berbagai kota di Polandia. Dan Layler, ibunya Eric, mendapatkan telepon dari pihak bandara Polandia bahwa mereka menemukan kopernya Eric. Setelah mendapatkan izin, Carmen bersama Sarah langsung menuju kediaman mereka. Dari beberapa informasi yang sebelumnya sudah Carmen dapatkan, memang betul kalau Eric menghilang di Polandia, tepatnya di daerah Kotski. Ibunya memberikan beberapa barang bawaan yang dulu dibawa oleh Eric, terutama buku jurnal. Selama Eric berada di Polandia, Carmen tidak janji untuk bisa membawa Eric kembali, namun dia akan berusaha membantu untuk mencari keberadaan Eric di sana. Setelah Carmen mendapatkan buku jurnal Eric, dari catatan itu terakhir Eric berada di sebuah desa terpencil bernama Alpenia. Carmen semakin yakin dengan pencarian Eric ke Polandia. Dia lalu menemui Markus. Markus sendiri adalah seorang fotografer. Carmen menceritakan semuanya dan mengajak Markus untuk melakukan ekspedisi pencarian Eric. Setelah semuanya dipersiapkan, singkat cerita, mereka bertiga, Carmen, Sarah, dan juga Markus langsung terbang ke Kotski, Polandia, lalu menuju ke Alpenia, sebuah desa terpencil yang sangat jauh dari perkotaan. Sedikit informasi tambahan yang Carmen dapatkan dari buku jurnal Eric, warga di sana terbilang jauh dari kata modern. Cara-cara hidup tradisional masih mereka jalani hingga sampai saat ini. Selain itu, Eric juga menemukan apa yang aneh di daerah sekitar desa. Eric melihat gumpalan asap menggelembung di atas barisan pohon di dalam hutan. Eric pikir awalnya itu asap yang berasal dari api, namun setelah dia melihat lebih dekat, ternyata itu hanyalah gumpalan kabut yang terdiam. Setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya mereka pun sampai di desa Alveniaga. Warga di sana terlihat aneh ketika ada orang asing memasuki desa mereka. Hanya terdiam sambil terus saja melihat ke arah mereka.
Carmen, Sarah, dan Markus menyusuri ke permukiman warga. Cukup kesulitan bagi mereka bertiga untuk berkomunikasi karena tidak ada satupun orang di sana yang bisa berbahasa Inggris. Sampai mereka melihat ada seorang anak kecil sedang bermain. Carmen mencoba menghampiri dan mencoba bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau anak itu sekolah, setidaknya dia pasti mengerti bahasa Inggris. Yes, little. Ternyata dugaan Carmen tepat, dia bisa bahasa Inggris walaupun hanya sedikit. Gadis itu bernama Lydia. Carmen mencoba memperlihatkan foto Eric, menanyakan mungkin saja Lydia pernah melihatnya. Namun saat itu seorang pria memanggil Lydia dengan nada marah. Berhubung di sini tidak disebutkan nama orang itu, kita sebut aja Zelensky. Terlihat wajah Lydia begitu sangat ketakutan. Lalu Lydia menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Tak ingin terjadi apa-apa, mereka pun memilih pergi dari sana. Gambaran dari penduduk desa sama persis dengan yang dituliskan oleh Eric di buku jurnalnya. Terlihat beberapa penduduk desa sedang menyalami para pendeta agama. Namun ada yang aneh dengan simbol salib di gereja itu. Salib berbentuk bulat, tidak seperti salib pada umumnya. Tak jauh dari sana, Markus melihat gumpalan asap di dalam hutan. Gumpalan asap yang dituliskan dalam buku jurnalnya Eric. Terlihat memang ajaib, asap itu hanya terdiam di sana tanpa terpengaruhi oleh angin. Semakin membuat Carmen penasaran. Terlebih cerita dari Eric berakhir setelah Eric melihat gumpalan asap tersebut. Namun saat mereka akan menuju ke gumpalan asap itu, mereka dihadang oleh Zelensky bersama komplotannya. Tak basa-basi, Zelensky langsung mengusir mereka dari sana. Warga sekitar sangat melarang keras orang asing mendekati gumpalan asap itu. Bau-bau ancaman sudah mulai terasa. Walaupun mereka tidak mengerti bahasa yang Zelensky ucapkan, Carmen, Markus, Sarah pun akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Dalam perjalanan tiba-tiba Carmen meminta pada Markus untuk menepi. Carmen yakin kalau ada yang mereka sembunyikan terkait soal gumpalan asap itu. Markus sendiri sebenarnya sudah merasa ada rasa tidak baik. Lebih baik mereka membatalkan pencarian Eric. Di sana perdebatan hebat antara Markus dengan Carmen. Lalu terungkaplah kalau kasus Eric sebenarnya adalah sebuah pertaruhan karir bagi Carmen. Jika kasus hilangnya Eric tidak terungkap, maka karir Carmen sebagai wartawan akan tamat. Kesepakatan ini sudah terjadi dan bicarakan dengan atasannya sebelum mereka pergi ke Polandia. Maka dari itu, jika Carmen tidak melanjutkan semuanya, akan menjadi sia-sia. Sarah yang ada teman kerja Carmen baru tahu kalau semua ini hanyalah obsesi dari Carmen. Markus dan Sarah pun sudah terlanjur dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mengusut tuntas kasus hilangnya Eric. Mereka memutar arah dan memilih jalan lain untuk menuju ke gumpalan asap itu. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki, menelusuri hutan, dan sampailah mereka di gumpalan asap yang ternyata itu adalah kabut tebal menyelimuti area hutan. Benar-benar aneh. Kabut itu hanya mengitari satu tempat saja, tidak menyebar ke area lainnya. Baru saja mereka akan memasuki kabut itu, tiba-tiba Carmen dan Markus sudah kehilangan Sarah. Kabutnya sangat tebal, sulit bagi mereka untuk menemukan Sarah. Carmen lalu akan mencari Sarah ke dalam kabut itu dan meminta Markus untuk menunggunya. Semakin Carmen masuk, yang terlihat di sana hanya warna putih semuanya, dan di dalam terasa sangat hening tanpa terdengar ada suara apapun. Di luar, tak lama setelah Carmen masuk untuk mencari Sarah, ternyata Sarah sudah kembali lagi. Tapi ada yang aneh dengan tingkah lakunya.
setelah dia keluar dari dalam kabut. Sarah seperti ketakutan dan mengalami trauma. Sementara di dalam, Carmen masih mencari keberadaan Sarah. Lalu tiba-tiba terlihat sesosok bertanduk berdiri di hadapan Carmen. Sesosok itu hanya terdiam saja, dan saat Carmen mencoba mendekatinya, ternyata itu hanyalah sebuah patung dengan bentuk dan wajah menyeramkan. Carmen masih sempat untuk mengambil foto dia, lalu berjalan beberapa langkah melewati patung itu. Yang membuat Carmen terkejut, patung itu seolah-olah bergerak dan melihat ke arah Carmen. Terlihat kini patung itu mengeluarkan cairan seperti darah, dan suara-suara bisikan mulai terdengar. Carmen seperti terkena sihirnya yang terus saja melihat ke arah patung. Dia tersadar kembali dan merasa sangat ketakutan. Carmen berusaha keluar dan dia pun berhasil dan bertemu dengan Marcus dan Sarah. Carmen mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Sarah. Dia terlihat sangat ketakutan dan sempat tak sadarkan diri. Carmen lalu bertanya kepada Sarah apa yang dilihat Sarah ketika dia berada di dalam sana. Sarah menjawab kalau dia melihat adanya sebuah patung. Marcus lalu segera mengajak mereka untuk kembali ke mobil. Namun ternyata keberadaan mereka sudah diketahui oleh Zelensky dan para komplotannya. Mereka berusaha kabur dari kejaran Zelensky CS. Di hutan itu mereka menemukan sebuah gudang terbengkalai dan bersembunyi di sana. Tapi kemanapun mereka bersembunyi, Zelensky masih bisa menemukan keberadaan mereka. Sayangnya di sini Carmen malah tertangkap. Sementara Marcus yang akan membantu, dia pun harus berhadapan dengan komplotan itu. Carmen dan Sarah berhasil tertangkap, sementara Marcus masih bisa untuk kabur. Zelensky tak membiarkan Marcus kabur. Dia terus mengejarnya sampai terjadi pertikaian, tapi akhirnya Marcus pun harus mengakui ketangguhan Zelensky. Mereka bertiga lalu dibawa ke sebuah tempat tersembunyi yang berada di dalam hutan. Di sana mereka sudah disambut oleh ketiga pendeta gereja. Zelensky berbicara menggunakan bahasa Polandia seperti memberitahukan sesuatu kepada pendeta itu. Salah satu pendeta menghampiri dan menatap tajam ke wajah mereka masing-masing. Setelah itu pendeta memilih Sarah dan Carmen untuk dibawa masuk, sedangkan Marcus dipisahkan di sebuah ke tempat yang lain. Entah apa yang akan mereka lakukan kepada Carmen dan Sarah. Carmen dan Sarah hanya bisa menangis ketika semua pakaian mereka dirobek secara paksa dan digantikan dengan gaun polos berwarna putih. Sarah yang terlebih dahulu dibawa dan ditidurkan di atas altar. Apa yang terjadi kepada Sarah sekarang, itu juga yang terjadi kepada Eric terdahulu. Kedua kaki, tangan, dan kepala Sarah diikat. Dari penglihatan Sarah, wajah orang-orang di sana berubah menjadi sangat mengerikan. Ritual pun diawali sebuah persediaan. Sarah dipotong, lalu pendeta membacakan doa-doanya. Carmen yang berada di penjara hanya bisa menangis melihat kengerian yang menimpa kepada Sarah. Di luar, Marcus dipekerjakan untuk menggali tanah. Puncak dari ritual adalah ketika mereka mulai memasangkan topeng besi ke wajah Sarah. Topeng besi itu akan ditancapkan di kedua mata Sarah sebagai penopangnya. Setelah doa selesai, pendeta akan menancapkan topeng ke wajah Sarah dengan menggunakan sebuah palu. Tanpa ada rasa bersalah, mereka melakukan ritual tersebut, bahkan terlihat seperti merasa lega setelah mereka melakukannya. Di luar, Marcus yang masih menggali tanah ketika penjaga itu lengah. Dengan sangat cepat, Marcus menyerang dia.
dengan sekuat tenaga. Untung saja dia berhasil melumpuhkan orang tersebut dan mengambil pistolnya. Diam-diam Markus kembali masuk ke dalam ruangan itu untuk menyelamatkan Sarah dan Carmen. Setelah jasad Sarah dimasukkan ke dalam sebuah peti, kini giliran Carmen yang akan dieksekusi. Untung saja Markus bergegas menghadang penjaga itu, lalu membawa kabur Carmen dari sana. Markus berhasil mengunci mereka semuanya di dalam ruangan itu. Setelah berlari cukup jauh memasuki ke dalam hutan, Carmen sempat terhenti dan di sini mulai ada bisikan-bisikan yang mempengaruhi dirinya. Markus harus mencari kendaraan untuk bisa pergi dari desa itu. Dia membawa Carmen ke permukiman warga dan sampailah mereka di sebuah rumah di mana di sana terlihat juga ada sebuah mobil terparkir. Mobil itu terkunci dengan sangat terpaksa. Markus memasuki rumah itu bermaksud dia ingin meminta kunci kepada orang di sana, meminta izin ataupun dia harus melakukannya secara paksa karena tidak mengerti bahasa Polandia. Wanita itu malah menganggap Markus adalah perampok. Tak lama anak dan ayahnya pun keluar. Yang membuat mereka lebih ketakutan adalah ketika mereka melihat Carmen ada di sana dengan masih menggunakan gaun putih dari gereja itu. Markus terpaksa harus mengikat kedua orang tua anak itu di kursi. Sementara keanehan mulai terjadi kepada Carmen. Dalam penglihatannya, Carmen melihat wajah-wajah orang di sana berubah menjadi sangat mengerikan. Sempat ayahnya berkata dengan berbahasa Poland dan diterjemahkan oleh anaknya untuk Markus segera pergi dari sana. Mengetahui anak itu mengerti bahasa Inggris, Markus selalu meminta kunci mobilnya kepada dia. Ayahnya memberitahu kepada anaknya kalau kunci mobil berada di rak dapur. Sementara Carmen yang bertingkah aneh mengurung dirinya di kamar yang berbeda. Tiba-tiba saja ruangan itu terguncang hebat. Tak lama kemudian di balik pintu terlihat cahaya menyinari dari celah pintu. Markus akhirnya mendapatkan kunci mobilnya. Dia pun lalu mengikat anak itu di lemari agar Markus bisa lebih tenang kabur dari sana. Anak itu sempat memberitahukan kepada Markus kalau Carmen sudah berubah menjadi wanita jahat karena Carmen telah melihat patung terkutuk itu. Tapi Markus malah tidak menanggapinya. Di sisi lain, kutukan itu memang nyata terjadi kepada mereka. Yang melihat patung iblis, terlihat bayangan Carmen di cermin bergerak sendiri. Jiwa Carmen sudah sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Lalu terdengar teriakan melengking menggamparkan seisi rumah. Teriakan itu terdengar oleh para pendeta yang masih mencari Markus dan Carmen. Markus pun mulai bercuriga. Perlahan dia kembali untuk mencari Carmen. Markus mendengar suara gaduh di dalam ruangan. Dia melihat ada orang-orang rumah tewas dengan tubuh mereka yang sudah tercabik-cabik. Lalu tiba-tiba iblis yang merasuki Carmen mulai menyerang Markus. Tapi untung saja para pendeta itu menemukan keberadaan mereka. Beberapa pendeta diturunkan untuk melawan si iblis. Satu persatu mereka menjadi mangsa dari keganasan. Pertarungan dahsyat terjadi ketika pendeta menyiramkan air suci ke tubuh Carmen. Si iblis tahu di antara mereka yang hatinya ketakutan. Dia melihat kepada salah satu murid pendeta, dan saat pendeta lengah melihat ke arah muridnya, si iblis langsung menyerang pak pendeta dan menikamnya dengan sebuah tombak. Zelensky yang berada di sebelahnya, dia melihat gurunya yang akan tewas,
Pendeta memberikan air suci kepada Zelensky dan menyerahkan semua ini kepada Zelensky. Satu-satunya harapan untuk bisa menghentikan si iblis adalah Zelensky. Dia kembali menyerang si iblis dengan air suci, lalu menikam si iblis dengan pedangnya. Ketika si iblis terjatuh, yang lain memegang kedua kaki dan tangannya. Mereka kembali yang akan memasangkan topeng besi itu, karena hanya dengan cara ini yang bisa menghentikan serangan dari iblis. Topeng itu harus tepat mengenai kedua matanya. Mereka kesulitan karena kepala si iblis yang tentu saja berontak. Di sini Markus akhirnya sadar kalau apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah untuk mengusir si iblis. Dia lalu membantu memegangi kepala Carmen dan topeng itu tertancap di kedua mata Carmen. Si iblis berhasil dihentikan, begitu juga dengan Carmen yang akhirnya tewas di sana. Dugaan mereka selama ini salah kepada para warga di sini. Justru sebenarnya para pendeta dan Zelensky sedang menyelamatkan kemaslahatan warga desa karena kutukan si iblis. Mereka pendatanglah yang tidak mau tahu dan sok tahu. Di sini yang tersisa hanya tinggal Markus seorang. Karena Markus tidak memasuki ke kabut iblis, mereka dieksekusi karena sudah melihat patung iblis di dalam kabut itu. Karena jika tidak dieksekusi, akibatnya akan sama seperti Carmen saat ini yang brutal menyerang kepada semua orang. Di keesokan harinya, Markus diantarkan untuk kembali ke kota. Zelensky menjelaskan tentang kabut itu. Kabut itu adalah sebuah kutukan yang terjadi sejak zaman nenek moyang mereka dan masih terjadi sampai dengan saat ini. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih teman-teman? Seru juga ya teman-teman untuk alur ceritanya. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe.